Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang masalah rotasi pemupukan. Karena ada sebuah pertanyaan seperti ini, mengapa harus dilakukan rotasi pemupukan itu setiap bulan? Karena teman-teman, yang saya lakukan ini selalu melakukan rotasi pemupukan setiap bulan sekali. Nah, kita sebagai petani kecil, dan kita sekarang bicara dari sudut pandang petani kecil yang memang hanya memiliki modal yang pas-pasan, ya seperti kita-kita inilah. Apakah bisa melakukan rotasi setiap bulannya? Apakah itu tidak membuat kita semakin tercekik atau membuat kita semakin sengsara harus memenuhi kebutuhan seperti itu? Nah, nanti kita akan bicarakan apa yang saya lakukan dan bagaimana caranya melakukan pemupukan setiap bulan sekali, dan trik-triknya seperti apa nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya teman-teman, seperti biasa, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang memang sudah saya terapkan di kebun saya, kemudian saya ambil kesimpulan dan saya sharingkan kepada teman-teman. Harapan saya ini bisa bermanfaat, setidaknya ya sebagai bahan pertimbangan, bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Jadi apabila nanti ada kata-kata saya yang memang tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, ya saya mohon maaf. Jadi teman-teman, yang saya lakukan selalu melakukan pemupukan setiap bulan sekali. Rotasinya seperti apa? Saya itu menggunakan pupuk tunggal. Saya belum pernah tidak pernah menggunakan pupuk majemuk. Jadi yang saya gunakan adalah pupuk tunggal. Mengapa saya menggunakan pupuk tunggal? Karena yang pertama tentunya dosisnya atau kandungannya itu akan lebih banyak ketimbang kita menggunakan pupuk majemuk. Yang kedua memang soal harga pupuk majemuk tentu lebih sedikit di atas dari pupuk tunggal. Maka dari itu saya ya berusaha memenuhi kebutuhan kelapa sawit saya dengan pupuk tunggal. Namun kelemahan dari pupuk tunggal itu adalah ya kita hanya memberikan satu jenis pupuk saja. Kalau di dalam pupuk majemuk itu ya sudah ada banyak sekali dari unsur-unsur yang lain, bukan hanya dari unsur nitrogen, kalium dan fosfornya saja. Di sana juga ada boron, ada magnesiumnya, ada yang lain-lainnya lah. Pokoknya di dalam pupuk majemuk itu bahkan pupuk-pupuk yang mikro pun ada di sana. Jadi ya kelebihan dari pupuk majemuk itu bisa mencukupi dari seluruh unsur yang memang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Tentunya teman-teman, apalagi kita sebagai petani sawit yang tidak memiliki alat untuk mendeteksi sawit kita ini kebutuhannya apa, tentu ya kalau menggunakan pupuk majemuk itu akan lebih baik dari kebutuhannya. Namun dari segi efisiensi biaya dan kita sebagai petani kecil tentunya ya lebih efisien dari pupuk tunggal. Itulah kelebihan dan kelemahan dari dua jenis pupuk itu. Semuanya bagus semua teman-teman, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Jadi ya itu tergantung dengan selera kita dan sesuai dengan kebutuhan kantong kita atau kapasitas dari kantong kita sendiri. Kalau memang kita memiliki kapasitas kantong yang memang lumayan cukup baik, ya dengan menggunakan pupuk majemuk juga tidak masalah karena hasilnya juga sama-sama baiknya. Yang tidak baik itu adalah ketika kita tidak memupuk sama sekali, itu yang tidak baik. Jadi teman-teman, apa yang saya lakukan, saya selalu menggunakan pupuk tunggal dengan rotasi seperti ini teman-teman. Jadi bulan pertama saya menggunakan pupuk dolomit, kemudian bulan kedua saya gunakan pupuk TSP, bulan ketiga saya gunakan dengan pupuk urea, dan bulan keempat saya menggunakan pupuk KCL. Itu rotasi yang saya lakukan. Jadi dalam artiannya pupuk dolomit setahun 3 kali. Jadi bulan pertama, bulan kelima, dan bulan 5, 6, 7, 8 dan bulan ke-9 seperti itu. Jadi untuk urea juga sama 3 kali dalam setahun, KCL juga sama 3 kali setahun, TSP juga sama 3 kali dalam setahun. Itu yang saya lakukan. Lalu apakah kantong kita tidak jebol? Itu yang jadi pertanyaan ketika kita melakukan rotasi per bulan atau setiap bulannya. Nah, yang saya lakukan teman-teman, memang ketika kita sawit kecil tentu itu tidak begitu membuat saya itu keberatan karena memang dosis yang saya gunakan cukup kecil. Jadi teman-teman, sesuai dengan apa yang saya miliki saat itu, ketika saya mampu membeli pupuk 10 kg misalkan 10 kg dalam 1 hektar. Jadi ya saya bagikan semuanya, walaupun itu hanya 1 sendok tetap saya berikan setiap rotasinya.
Begitupun dengan yang lainnya, TSP, KCl, urea, dolomit. Nah, dolomit kan agak-agak sedikit murah harganya, jadi tidak terlalu mahal. Jadi kalau dalam 1 hektar ya saya beli 3 karung pun itu tidak terlalu berat, karena hanya ya sekitar 150 hingga 200 ribu. Jadi ya kita berpikiran seperti ini teman-teman, memang kita harus bisa menyisihkan sebagian penghasilan kita, kebutuhan kita itu untuk memupuk kelapa sawit. Nah, yang saya terapkan, saya harus memenuhi rotasinya meskipun dengan dosis yang kecil, karena kebutuhan dari nutrisi kelapa sawit ini memang diperlukan setiap harinya teman-teman, daripada saya melakukan 3 bulan sekali dalam dosis yang besar. Misalkan saya menggunakan urea, dalam 3 bulan saya 3 kilogram 1 kilogram per batang. Nah, yang jadi permasalahannya, apakah ketika saya menemui rotasi atau sampai di rotasi yang harus saya lakukan pemupukan 1 kilogram per batang, nah pada waktu itu apakah saya memiliki uang untuk membeli pupuk 1 kilogram per batang? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dan ketika saya menemui rotasi itu tidak menemukan, atau saya tidak memiliki uang untuk membeli pupuk dengan dosis yang sedemikian, maka itu akan tertunda lagi, dan rotasi pemupukan itu akhirnya terbengkalai dan sawit kita pun tidak mendapatkan nutrisi tambahan yang harusnya kita berikan. Nah, itu yang jadi membuat pengalaman saya ini harus melakukan pemupukan setiap bulannya. Jadi ketika saya selalu melakukan pemupukan setiap tanggal 15. Ketika sampai tanggal 15, berapapun uang saya yang saya memiliki harus saya belikan untuk membeli pupuk, walaupun hanya 10 kg untuk seluruh batang, atau hanya 1 ons per batang, 2 ons per batang, 3 ons per batang, itu tetap saya lakukan pemupukan walaupun dengan dosis yang sangat kecil. Karena apa? Yaitu tadi, kalau kita melakukan pemupukan dengan rotasi yang terlalu panjang walaupun dengan dosis yang besar, yang saya takutkan ketika saya sampai di rotasi 3 bulanan itu, apakah saya memiliki uang untuk membeli pupuk dengan dosis yang sedemikian. Jadi saya ambil kesimpulan, ya saya harus lakukan setiap bulannya. Itu dari sudut pandang kita sebagai petani kecil yang memiliki biaya yang cepat. Itu sudut pandangnya teman-teman. Namun dalam artian ilmu biologisnya, bahwa ketika kita melakukan pemupukan per bulan, maka itu akan lebih baik ketimbang kita melakukan pemupukan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Karena apa teman-teman? Range dari tumbuhan bisa menyimpan dari pupuk instan atau pupuk kimia itu tidak cukup lama. Jadi ketika itu terlalu lama kita melakukan rotasi, maka bisa berpotensi defisiensi dari pupuk yang harusnya kita berikan. Jadi dalam sederhananya seperti ini, ketika kita terlalu lama, maka pupuk yang kita berikan ini sudah habis di dalam batangnya itu teman-teman. Nah, ketika sawit itu memang defisiensi dari kebutuhan nutrisinya, maka akan mengakibatkan stres dan menimbulkan efek-efek yang negatif bagi tanaman kelapa sawit kita. Jadi ya kalau menurut saya efektifnya ya 1 bulan sekali, itu menurut sudut pandang saya. Dan tentunya ketika sawit kita sudah terlihat stres akibat dari defisiensi pemupukan, maka nanti efeknya juga akan buruk bagi kita. Mungkin hanya itu teman-teman, ya silahkan monggo kalau mau dilaksanakan. Tapi kalau teman-teman memiliki teori sendiri, lebih baik melakukan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau setahun 2 kali, yaitu sah-sah saja. Yang penting harus dilakukan pemupukan. Saran saya jangan sampai tidak sama sekali, itu yang terpenting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.